Halo, assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi ke saya Adi Saputra, calon guru penggerak angkatan 6. Hari ini hari spesial karena saya akan membawakan aksi nyata modul 2.1. Oke. Sebelum itu, special thanks kepada Bapak Yustiandi sebagai pengajar praktik saya dan juga Bapak fasilitator saya, Bapak Inena Edi Imawan, yang selalu menuntun saya selama pendidikan calon guru penggerak. Luar biasa. Terima kasih Bapak-bapak semua. Berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang disusun oleh sistematis oleh guru agar mampu mengakomodir seluruh kebutuhan murid yang berbeda di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Latar belakang, keberagaman karakter murid, keberagaman kebutuhan murid, serta terutama keberagaman gaya belajar murid. Karena pada dasarnya setiap murid unik dan mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda-beda. Setelah itu kondisi geografis tempat tinggal mereka juga berbeda-beda. Oleh karena itu proses pembelajaran harus berpihak pada murid dan dibuat secara beragam yang mendukung kebutuhan murid agar murid mudah memahami informasi baru bagi setiap murid di kelas. Tujuan bagi murid dapat mengembangkan posisi belajarnya saat ini. Lalu bagi guru semakin memahami posisi belajar tersebut sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Berikutnya adalah proses berdiferensiasi, mengakomodir semua murid sehingga murid bisa optimal dalam mencerna proses pembelajaran. Selanjutnya adalah berpihak pada murid, mengoptimalkan keunikan murid serta meningkatkan tata cara proses pembelajaran dalam berdiferensiasi. Tolak ukur, diferensi konten. Diferensi konten merupakan hal yang kita ajarkan ke murid. Konten bisa dibeda-bedakan, dilihat dari profil pelajar. Bisa dilihat menggunakan alat equalizer. Bisa juga digunakan melalui minat. Bisa juga menggunakan sesuai dengan tata cara belajarnya, visual atau auditory. Diferensiasi proses, kegiatan berjenjang, dukungan atau tantangan yang berbeda-beda. 2. Pertanyaan pemandu atau tantangan. 3. Agenda di individual murid. Buat agenda untuk umum, mereka bisa melihat agenda individu murid. Berikutnya adalah memvariasikan lama waktu, bedakan waktu antara murid cepat dan tidak. Yang kelima, mengembangkan kegiatan variasi visual, auditory, dan kinestik. Berikutnya adalah menggunakan pengkelompokan fleksibel. Nah, ini adalah diferensiasi proses. Berikutnya adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil kerja atau unjuk kerja. Produk adalah yang ada wujud, tulisan karang hasil tes, pertunjukan, presentasi rekaman, diagram, dan lainnya. Dalam produk ini jadi bisa berbeda-beda ya, dan juga kita bisa dari minatnya ya, dari tadi diferensiasi proses. Nah, ini adalah tolak ukur yang kita harus pahami nih. Lini masa tindakan, yaitu pertama harus mensosialisasikan kepada rekan guru, melakukan pemetaan kebutuhan murid, membuat RPP, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kelas, melakukan evaluasi dan refleksi. Penerapan aksi nyata. Pertama, saya harus membuat WhatsApp kelas nih, guru membuat classroom. Lalu membuat kesepakatan kelas dengan murid. Berikutnya, membagikan materi, video pembelajaran berupa PowerPoint yang menarik dan bahan ajar. Berikutnya adalah melakukan pretest untuk menganalisa keberagaman peserta didik. Berikutnya adalah membentuk kelompok melalui hasil analisa pretest. Nah, setelah kita analisa dalam pretestnya terbagi 3 tuh, ada yang kurang, ada yang paham, dan ada juga yang sangat paham. Kita bisa lihat nanti. Berikutnya adalah mempersilahkan murid untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Terakhir adalah hasil produk tugas dikirim ke grup kelas. Nah, itu dulu ya untuk penerapan aksi nyata. Ya, dari pretest kita akan muncul 3 kelompok. Lalu kita akan melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Dukungan yang dibutuhkan kepala sekolah, teman
teman sejawat, murid, dan orang tua. Kepala sekolah mendukung dan memotivasi dalam pembelajaran diferensiasi. Teman sejawat, kita dapat berkolaborasi dengan teman sejawat, melakukan perubahan di sekolah bersama-sama. Murid, keaktifan murid juga menjadi tolak ukur keberhasilan dalam melakukan perubahan di sekolah. Dukungan orang tua juga menjadi bagian dari kesuksesan pembelajaran murid. Nah, paling di poin penting teman sejawat ya, akhirnya kita tahu ya, oh anak ini ternyata bertipe auditori nih. Kalau mendengar dia bisa. Oh, anak ini suka melihat PowerPoint nih. Nah, kita bisa bertanya-tanya juga dengan teman sejawat ya. Artinya bukan hanya asesmen saja, tapi kita juga bisa menganalisanya dari teman sejawat. Oke, dan juga cara tercepat juga bisa jadi dari murid ya. Karena kita dari SMK, kita bisa lihat dari histori SMP-nya. Kita bertanya ke teman SMP-nya, kok dia pas lagi pelajaran ini begini. Nah, nanti mungkin temannya akan menceritakan waktu zaman SMP-nya itu seperti apa. Artinya ini dukungan yang dibutuhkan kita sebagai guru. Oke, berikutnya hasil yang diperoleh. Faktor pendukung adalah RPP. Berikutnya adalah dukungan kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan orang tua murid. Faktor penghambat yaitu sebenarnya HP yang habis baterai ya. Jadi ketika literasi justru HP-nya pada mati, ya, beberapa yang mati. Dan berikutnya adalah beberapa murid tidak membawa HP ya. Inilah yang jadi penghambat di awal-awal ya. Berikutnya hasil yang diperoleh lebih mengingatkan kembali ya untuk sehari sebelumnya. Kedua adalah kita harus konsisten menjalankan proses pembelajaran berdiferensiasi ini karena ini sangat luar biasa ya. Artinya guru memfasilitasi keberagaman murid. Nah, konsisten ini melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Berikutnya adalah bersikap open mind dalam menerima kritik saran membangun demi kemajuan sekolah. Pelaksanaan aksi nyata. Ya, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tonton pelaksanaan aksi nyata dari saya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pelajaran saya. Sebelum itu biasa ketua kelas mohon di satu dulu. Mohon perhatian. Siap perhatian. Siap gerak. Kencang depan gerak. Tegak gerak. Sudah, terima kasih ketua kelas. Baris yang maju duluan, mas duluan yang ini. Ya, ketua kelas. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Ya. Silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pada semua nih. Sebelum awal mulai pembelajaran, seperti biasa akan ada kapten hari ini. Siapa yang mau jadi kapten hari ini? Oke, ini tepuk tangan dulu nih buat. Oke, sekolah boleh. Nah, silakan ini. Nah, inilah kapten hari ini yang akan mengatur kelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Oke, sip. Nah, kapten silakan boleh disiapkan dulu kelasnya. Siap. Hidup siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dari cek kerapian dan kedisiplinan. Kita akan mulai dari kapten nih. Kapten mohon bantu saya. Silakan kapten. Nah, teman-teman nanti ikuti kapten ya. Semuanya langsung berdiri.
Rapikan kerah baju. Rapikan gesper. Rapikan kaos kaki. Siap, sudah langsung duduk. Udah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk, Kapten. Oke, tepuk tangan untuk Kapten kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Kapten. Luar biasa. Nah, ini untuk step berikutnya adalah penumbuhan karakter disiplin sebagai budaya sekolah dan budaya sekolah. Ya, saya akan mengabsensi satu persatu. Pertama, Yula Susanti. Cepi Hidayat. Sehat, Cepi. Alhamdulillah. Nia Suslawati. Hadir. Wah, kapten kita hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kapten nih. Kita Septiani. Hadir. Kita sehat? Alhamdulillah. Julia? Hadir. Fikri? Hadir. Oke, bagus. Oktaviana Fitri R? Oke. Rifki Maulana? Hadir. Oke. Resti Yuliana? Oke, selanjutnya adalah Risma Kartini. Hadir. Oke, sip. Ya. Tadi sudah Bapak absen semua ya. Nah, kita sekarang ke berikutnya yaitu adalah literasi sekolah. Nah, di sini sudah ada HP masing-masing? Sudah. Tolong nanti baca-baca di HP-nya yaitu tentang teknologi terkini. Bapak akan kasih waktu 7 menit saja untuk membaca teknologi terkini. Oke? Silakan dimulai. Ya, stop ya, udah pada ini ya, ada menit juga. Nah, di sini ada yang ingin membagi tentang literasi teknologi, silakan angkat tangan. Oke, nah saya mau dari sana aja. Adinda, ya silakan. Perkembangan teknologi jaringan seluler terus bergulir dengan cepat dari waktu ke waktu. Kehadiran teknologi revolusi 4G pun telah hadir di depan mata. Komitmen kami untuk terus memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan. Halo buat Adinda, silakan Adinda boleh dulu. Terima kasih Adinda. Nah itu tadi teknologi terkini. Tadi luar biasa pembahasan dari Adinda hari tentang literasi teknologi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran itu ada namanya pembahasan materi sebelumnya. Di sini siapa yang masih ingat materi sebelumnya apa? Silakan teman-teman. Oke, silakan. DDL adalah data definisi language. Oke, tepuk tangan dulu buat. Nah, luar biasa ini masih ingat dengan materi yang sebelumnya. Oke, terima kasih dari Julia. Kita akan masuk ke tujuan pembelajaran hari ini ya. Silakan dicatat boleh. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian bisa memahami sintak DML. 2. Kalian bisa membuat sintak-sintak DML di komputer masing-masing. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pemantik ya. Ini materi kan sudah saya share juga di grup WhatsApp dan kalian sudah membaca materi juga. Nah, pertanyaan pertama, ini siapa yang tahu sintak umum DML itu ada apa saja? Silakan angkat tangan yang ini. Oke, boleh. Ya, Sugita silakan berdiri. Pak, izin menjawab. Ya. Select, insert, update, delete. Oke, tepuk tangan buat Sugita. Luar biasa ya. Sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya. Pertanyaan berikutnya ya. Benar sekali, itu ada select, insert, update, delete. Nah, sekarang siapa yang tahu itu sintak, fungsi sintak dari select? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Oke, Cepi. Izin menjawab.
Select digunakan untuk menampilkan isi data. Oke, tepuk tangan dulu buat CP. Nah, itu luar biasa. Nah, berikutnya siapa yang tahu insert? Pak izin menjawab. Oke, Intan, silakan Intan. Insert adalah untuk menambahkan rekod baru. Oke, tepuk tangan dulu buat Intan. Oke, setelah dari insert, berikutnya adalah siapa yang tahu update? Silakan. Oke, Risma, silakan Risma berdiri. Pak izin menjawab. Ya, silakan. Risma. Update digunakan untuk mengubah nilai atribut pada suatu table. Oke, tepuk tangan buat Risma. Oke, ya. Selanjutnya itu delete. Siapa yang tahu fungsi delete? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Resti. Silakan. Delete digunakan untuk menghapus record dari sebuah table. Oke, tepuk tangan buat Resti. Terima kasih. Ini bagi teman-teman tadi yang udah menjawab pertanyaan, kita akan masuk ke fase penguatan materi. Saya akan memberikan materi sedikit saja karena materi udah di-share nih di grup WhatsApp masing-masing ya. Oke, pertama adalah DML, itu adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam base data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan. Nah, sintaks DML itu ada select, insert, update, dan delete. Nah, kalian bisa lihat nanti di layar. Nah, select digunakan untuk menampilkan isi table. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat select. Selanjutnya kita ke insert. Insert digunakan untuk penambahan record baru dalam sebuah table. Nah, contoh sintaksnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Selanjutnya ada update. Update digunakan untuk mengubah nilai atribut pada suatu record dari sebuah table. Nah, update sintaksnya seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah delete. Delete digunakan untuk menghapus record dari sebuah table. Delete from, mahasiswa learning, sama dengan Oke, ya mungkin hanya penguatan materi sedikit saja ya, karena materi semuanya sudah saya share. Oke. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini ada yang ingin bertanya atau ingin ada di benak pikirannya mau nanya suatu hal gitu. Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Silakan. Pak, izin bertanya. Oke, Rifki, silakan berdiri Rifki. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Itu di insert ada titik 2 apa titik koma ya? Oke, bagus, pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu nih buat semuanya nih. Ya, sebelum itu mungkin ada teman-teman yang ingin menjawabnya, angkat tangan silakan. Oke. Ya, silakan. Itu adalah titik koma. Itu adalah titik koma. Tepuk tangan. Ya, tepat sekali jawaban Sofia. Itu adalah titik koma. Terus pertanyaan yang sangat jeli sekali dari Rifki karena kebanyakan errornya di situ ya. Itu adalah titik koma. Oke. Ke sesi berikutnya adalah pembagian kelompok. Tapi pembagian kelompok ini sudah sesuai dengan pretest yang kemarin ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, ada kita bagi 3 ke kelompok. Oke. Berikutnya kalian harus perhatikan kasus pada hari ini. Nah, di sini ya. Menurut kalian cocoknya ini nama tabelnya apa? Fase 2 yaitu mendesain perencanaan proyek. Nah, nanti akan saya bagikan LKPD. Nanti saya akan dibantu oleh kapten. Silakan kapten Nia boleh bantu saya untuk membagikan LKPD-nya. Ya, silakan dibagikan ya. Kalian mulai. Nah, kelompok 1. Nah, di sini nanti pinjam dulu sebentar. Nah, ya, sudah tulis ya. Nah, oke. Nanti di sini buat kelompok 1. Nah, di sini ada materi-materi yang harus kamu isi ya. Select itu apa, select apa, update apa. Ya, tulis nanti. Ini juga ya, kamu harus tulis di sini. Oke? Ya, sampai Nah, paham nih untuk kelompok 1 nih? Paham. Oke, silakan dilanjut. Nah,
berdua ya. Sudah tulis nama dan kelasnya masing-masing? Sudah. Oke. Nah, di sini kita langsung ke diskusinya aja ya untuk kelompok 2. Di sini kamu ke halaman 3. Nah, di sini ada beberapa tabel. Nah, di sini kalian semua harus menganalisa ya tabelnya, nanti ditulis di sini. Ya. Oke. Nah, ditulis nanti query-nya. Nanti setelah itu ditaruh di komputer. Paham semuanya di sini? Paham. Nomor 1, saya rasa sudah pada paham semua. Paham semua? Paham. Oke. Kalian tinggal ada kreatif dan inovasi aja untuk kelompok ini ya. Jadi bikin sesuatu yang berbeda dari kelompok lain. Paham Lia? Paham. Oke. Silakan boleh dilanjutkan. Kita udah beres tadi menganalisa dan udah beres juga untuk fase 3 menyusun jadwal. Tadi analisanya udah beres kan ya? Ada yang sudah, ada yang belum nanti bisa dipasangin pengkodingan. Nih muka-mukanya udah pada ngantuk, ada yang udah capek tadi menganalisa. Si Lia udah mulai mengantuk ya. Kita akan melakukan ice breaking. Sudah siap ice breaking? Siap. Oke, silakan kalian berdiri semuanya. Nah, silakan berdiri. Kasih jarak. Nah, oke. Bareng-bareng ya. Nanti. Ya. Nah, asik ya. Ikutin ya gerakannya ya. Ya. Ayo, ikutin. Ikutin, ayo ikutin. Ayo. Fokus. Ayo lagi. Yo, makin cepat. Ayo makin cepat ya. Bisa? Ayo. Masih ya? Ayo. Jadi. Cepi, paling cepat Cepi. Makin cepat. Oke, dapat. Ya. Gimana rasanya? Lagi? Udah ya? Ya, tadi luar biasa ice breaking-nya. Cepi ya, begini ya, Cep, bukan kemana ya? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Kak. Ya. Kita tadi udah ice breaking. Sekarang kita akan memulai pengkodingannya. Sudah siap semua? Siap. Oke, kalian boleh menuju ke komputer masing-masing. Ini nyalain komputer satu. Gimana? Sudah berjalan? Sudah? Saya. Tadi saya cuma mengingatkan tadi adalah select untuk menampilkan insert, untuk menyisipkan ya. Lalu update untuk berubah. Lupa. Terus juga ada untuk jadi pengerjaannya itu yang penting dasar-dasarnya aja dulu sampai penting berhasil. Paham? Ini untuk kelompok 1. Bisa lagi update boleh. Yang penting itu aja dulu diselesaikan. Paham? Oke, nanti kalau ini tinggal pertanyaan ya. Ya, silakan selanjutnya.
2 boleh minta waktunya sebentar? Ya ke sini. Nah, kelompok 2. Nah, sering ke sini semua. Nah, ini kelompok 2 ya. Saya rasa sudah sedikit paham ya. Kalian tinggal menjalankan analisa kalian tadi ya, lalu dibuat di codingan situ. Paham semuanya? Paham. 2 ya. Ini juga berhasil serius, berarti bisa nih. Silakan dilanjutkan. Kelompok 3. Nah, perhatikan, boleh minta waktunya sebentar. Nah, ini kelompok 3, kelompok yang paling oke nih ya. Kalian tinggal menjalankan kreativitas kalian ya, dan bikin suatu hal yang berbeda dari kelompok lain dan menunjukkan solusi yang berbeda. Paham semuanya? Oke, silakan dilanjutkan. Stop, berhenti ya, jangan pada ngoding lagi ya, silakan di shutdown. Jangan lupa PowerPoint-nya simpan, oke, untuk presentasi. Oke, paham semuanya? Silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Yuk. Kita masuk ke fase menguji hasil. Nanti ada beberapa kelompok yang akan presentasi, kelompok 2 presentasi, kelompok 3 presentasi. Khusus kelompok 1 kalian mencatat ya. Nanti ada 1 orang yang menjelaskan hari ini pelajarannya udah sampai mana atau apa saja yang udah dilakukan. Oke? Kita mulai saja dari kelompok 2 saja dulu. Silakan, siapa yang mau maju kelompok 2? Saya, Pak. Nah, oke. Silakan. Nah, PowerPoint ini sudah di saya ya, tadi udah dikirim melalui WhatsApp ya. Oke, silakan. Nah, saya buka dulu kelompok 2. Nah, kelompok 2. Oke. Nah, ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Untuk hasilnya bisa ditampilkan nama dan nilai. Waalaikumsalam. Oke, next. Ya, dari kelompok 2 sangat bagus sekali. Kita akan masuk ke kelompok 3. Kelompok 3, waktu dan tempatnya silakan, boleh 1 orang saja ke depan. Silakan. Oh, boleh nih. Dia nih. Biar dia aja nih. Dia kembali ya. Ya, pokoknya udah saya terima ya. Nah, silakan langsung saja presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggal tadi adalah presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kita akan masuk ke kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 apa saja yang sudah dicatat dan apa saja yang sudah tadi udah proses pembelajaran terjadi. Silakan kelompok 1 siapa nih? Ya, boleh Risa, silakan. Bisa. Tadi kita sudah melakukan salam, Ya. mengecek kerapihan, Ya. tes briefing, sesi tanya jawab, mengisi LKPD, Ya. menganalisa, Ya. dan pengodingan, Ya. melakukan diskusi. Ya. Poin pentingnya adalah setelah kami pelajari analisa itu penting. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke. Ya, kita udah masuk ke tahap terakhir, di mana tadi kita udah tentang presentasi dan juga tadi ada juga apa? Dari kelompok 1 juga. Nah, sebelum post test kita akan evaluasi pengalaman baik dan pengalaman buruk ya. Ada 2 orang nanti yang pengalaman share pengalaman ya. Oke, kita akan mulai dulu. Silakan yang mau share pengalaman angkat tangan ya. Nah, boleh nih kapten kita, tepuk tangan dulu buat kapten kita. Saya sangat senang sekali karena pada pembelajaran hari ini pelajarannya sangat menyenangkan dan saya bisa menjadi kapten. Oke, sudah pernah jadi ketua kelas dulu ya? Siap, belum. Belum. Oke, tepuk tangan dulu buat kapten kita. Silakan. Oke. Berikutnya, ya, siapa yang mau berbagi pengalaman? Nggak apa-apa, pengalaman manis, baik, dan ini silakan. Angkat tangan, siapa? Silakan. Yang mau angkat tangan? Oke, Okta. Tepuk tangan buat Okta. Nah,
Hari ini pelajaran sangat senang sekali, cuma saya agak kesulitan di analisa. Terima kasih. Kita tadi udah mendengarkan pengalaman. Nah, kita akan masuk ke tahap terakhir adalah post test. Silakan kalian masuk ke grup Classroom atau WhatsApp kalian. Saya sudah men-share post test tadi barusan ya. Silakan masuk dan mengerjakan. Tapi tolong tutup dulu bukunya, ya. Nah, karena kita ingin post test. Silakan ditutup dulu. Nah, dan terima kasih. Silakan dimulai dari sekarang. Stop. Oh, ya berarti ya. Nah, waktu sudah habis. Prosesnya susah atau mudah? Mudah. Oke, nanti nilainya akan saya cek, saya lihat. Nanti bagi yang kurang nilainya akan saya buatkan grup WhatsApp tersendiri dan kita akan melakukan pertemuan ya untuk menguatkan materi lagi. Paham semuanya? Paham. Mudah-mudahan semuanya lulus ya, amin. Amin. Oke, kita masuk ke fase terakhir lagi yaitu kesimpulan. Ada yang ingin menyimpulkan nggak untuk kegiatan hari ini? Saya, Pak. Oke, boleh Ila. Tepuk tangan dulu buat Ila. Ya, silakan Ila. Ya, silakan. Pak izin jawab. Ya. Kesimpulannya, select untuk menampilkan, Ya. insert untuk menyisihkan, Ya. upgrade untuk mengubah, dan delete untuk menghapus. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Ila. Oke, itu adalah kesimpulan yang luar biasa Ila. Jadi sintak DFL ada 4. Ada B, select, insert, upgrade, delete. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian. Oke, kita udah di penghujung hari ini ya. Nanti kita langsung saja menuju ke kapten kelas hari ini untuk penutup pelajaran hari ini. Silakan boleh kapten. Oh ya, sebelum itu bentar. PR-nya sudah saya share juga di Google Classroom dan WhatsApp ya. Nanti kalian mengerjakan PR-nya di rumah. Oke, silakan. Boleh kapten pimpin untuk berdoa ulang. Duduk siap. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan lagi buat kalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita selesai juga ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sampai sini menonton tayangan aksi nyata dari saya. Semoga Bapak Ibu dapat poin-poin penting dalam aksi nyata saya. Kesimpulannya sih, berdiferensiasi itu penting banget agar kita dapat memfasilitasi keberagaman murid. Dan dalam prosesnya kita itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan eksekusi ya. Jadi kita harus pahami step-step awal, pertengahan, dan akhir. Kita harus menuntun dari awal, pertengahan, dan juga di akhir. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan dalam modul 2.1. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan Bapak Ibu hebat. Terima kasih. Ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu hebat. Sampai ketemu lagi. Dadah.